terbesar masa percobaan nonton televisi itu rata-rata antara 11 sampai 15 jam. Dan jumlahnya adalah 40% dari sampel tersebut. Nah, bisa nggak saya katakan di sini kemudian bahwa hasil ini juga berarti saya bisa katakan bahwa seluruh mahasiswa percobaan yang 20.000 itu adalah antara 40%-nya menonton antara 11 sampai 15 jam. Bisa nggak? Bisa nggak? Gimana? Gimana ya? Nggak bisa karena nggak tahu populasinya kan awal. Karena ya karena ini bukan sampel probabilitas, sampel non probabilitas yang tidak bisa digeneralisir kepada seluruh populasi. Nah, itu salah satu kekurangan dari sampel non probabilitas, ya. Kita tidak bisa kemudian hasil daripada sampel ini kita simpulkan bahwa berarti seluruh populasi ini juga sama seperti data ini. Ini hanya berlaku pada sampel ini saja. Ini hanya berlaku pada sampel ini saja. Atau setidaknya kalau mau agak lebih baik sedikit, bisa dikatakan bahwa ini merupakan indikasi saja. Tapi tidak bisa kita katakan bahwa ini kemudian seluruh masa percobaan juga seperti ini. Karena ini merupakan teknik non probabilitas. Nah, saya melanjutkan di sini dengan menghitung menggunakan software Excel ini. Jadi tadi saya hitung lagi jamnya. Berarti dengan software Excel ini saya sudah bisa lihat urutan daripada yang kecil dan besar. Misalnya yang 6 jam ini ada 1 orang, kemudian 8-nya ada 2, yang 8 saya buang satunya, 9 ada 1, 11 ada 3, ini 2, 12 nya 1, saya 2, itu saya buang, 14 ada 2, 15 ada 1, 16 ada 1, 18 ada 1, 19 2, 21 ada 2, 2 lebih dari 1, 5 ada 1. Oke, biar rapi saya rapatkan dulu. Nah, kemudian seperti tadi juga saya ingin membuat intervalnya, ya, interval. Yang pertama adalah kalau dalam Excel ya, antara 0 sampai 10 jam itu cukup saya tulis 10 saja. Ini berarti 0 sampai 10. Kemudian setelah itu kan kelipatan 5 ya, ditambah 5, 10 sampai 15 jam. Maka saya gunakan rumus ini saja sama dengan ya, masukin rumusnya yang 10 ini tadi, yang 10 ini tadi ada di E2, kotak E2 ditambah 15. Karena saya tarik aja ke bawah sini, ya, jadi ini sudah urutannya penambahan berikutnya 55. 30 saya tidak butuh karena hanya butuh 25. Oke. Nah, sekarang saya hitung frekuensinya. Frekuensi berdasarkan
Jadi 0 sampai 10 jam berapa kali, 10 sampai 15 berapa kali, 15 sampai 20 berapa kali, 20 sampai 25 berapa kali. Ya, saya masukkan aja rumusnya sama dengan ini. Nah, namun kita akan membuat grafik. Ini ada aslinya ada masalah grafik histogram, ya, grafik histogram. Ya. Grafik histogram. Jadi dalam statistik dan dari penelitian dan kita buat analisa statistiknya, ya, itu kita selalu menggunakan tabel, dan setiap tabel itu ada grafik. Jadi dia semakin bagus kalau bisa ditampilkan dalam bentuk grafik. Ya. Nah, jadi kita akan membuat grafik histogram, ya, berdasarkan data tersebut, ya, berdasarkan grafik histogram. Ya. Nah, ini di Excel sudah ada fasilitas membuat grafik histogram. Itu pertama kita setelah kita masuk sama dengan itu, kita ketik frekuensi. Nah, sini sudah keluar frekuensi. Diagram batang. Kita klik 2 kali, jadi frekuensi. Dan dia minta data. Nah, datanya adalah data jumlah jam-jam dari setiap responden ini. Yang saya yang sini. Dari sini. Maka kita sorot dari sini sehingga dia terekam sini. Jadi B2 atau BP21 itu adalah data array, data array. Oke. Kemudian kita kasih koma, space. Kemudian kita masukkan bits array. Bits array itu adalah yang jamnya ini, jam interval jamnya ini. Ini ada tutup oleh ini nih. Coba sensor tadi. Dari tutup. Atau saya geser sedikit. Saya geser sedikit. Sama dengan coba lagi frekuensi. Jadi lagi. Saya masuk sini. Jam. Kemudian koma, spasi. Terus saya klik yang jam. Kemudian satu. Anda perhatikan bahwa yang data yang masuk ini langsung di kotak biru sini sama kotak hijau sini. Kemudian saya langsung enter. Jadi 4. Jadi ada dari antara 0 sampai 10 dia ada 4. Amazing. Nah, sekarang saya ingin lihat ke bawahnya. Anda bisa tarik ke bawah sini. Tapi ini salah semua kan? Iya. Salah. Berarti nggak seperti itu. Jangan main tarik aja. Kita tetap tarik aja ke bawah. Saya pikir ada jalan dengan tidak seperti itu. Oke. Nah, saya sorot tadi begini. Saya sorot tadi begitu. Nah, saya perlu data berikutnya di bawahnya ya. Nah, untuk bisa memasukkan data di bawahnya ini, saya letakkan kursor saya di rumus yang di atas ini. Klik. Kemudian saya pencet tombol Ctrl Shift Enter. Oke, sekarang saya rapetin dari sini. Ya, ini apa? Jadi kita sudah punya tabel yang hasil yang tercari itu adalah yang ini. Jadi kalau saya kuning kan, ini sebagai hasilnya. Nah, sekarang berdasarkan tabel ini, saya ingin membuat grafik, ya. Saya masuk insert, cari grafik dari sini kolom,
grafik gambar kalau gitu. Saya pilih yang ini. Kemudian khusus saya klik kanan. Saya select data. Nah, dia minta data. Nah, data pertama adalah frekuensi. Kita masukin frekuensi. Karena ini cat data di sini dia minta frekuensi, maka kita klik frekuensi. Ini sudah kelihatan. Masuk data. Kemudian selanjutnya dia minta intervalnya, interval jamnya. Saya klik edit. Minta interval jamnya, saya klik jam ini. Oke. Nah, jadi kalau berdasarkan grafik ini ya, dari durasi 0 sampai 10 jam itu kelihatannya ada 4 responden. Dari 10 sampai 15 jam itu ada 8. Dan dari 15 sampai 20 itu ada 4 lagi, kemudian 20 sampai 22 ada. Nah, saya menginginkan Anda juga untuk bisa menggunakan Excel ini untuk hitung statistik ya. Karena sekarang ini zamannya nggak lagi pakai hitung-hitungan manual itu. Anda harus tahu juga manualnya gitu ya. Tapi Anda harus juga bisa menggunakan software. Excel ini merupakan software statistik yang paling sederhana, karena Anda harus masukin rumus. Ada juga yang lebih canggih, Anda tinggal minta aja data sudah langsung keluar aja dengan sorot-sorot aja. Tapi kita harus bikin rumus kalau Excel. Jadi bikin kita pintar sedikit gitu kan. Kalau software yang agak lebih canggih itu enggak, dia cuma tinggal masukin data aja langsung jadi aja. Jadi kita nggak diatur untuk berpikir dulu. Nah, sekarang kita akan latihan. Pertama kita akan dengan berdasarkan data yang sudah kita peroleh di sini ya, dari Anda ini, ya, kita akan membuat untuk tugas kelasnya ini 1 jam berikut ini membuat tabel seperti ini, ya, tabel seperti ini, ya. Sampai Anda memperoleh hasil tabel 3 seperti ini. Itu bahasa ini. Setiap kita boleh bikin kelompok, satu kelompok mungkin 2 atau 3 orang, karena berapa sedikit, 2 atau 3 orang. Dan setiap kelompok memilih satu pertanyaan